إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di rahimahullah di surat Al-Mulk dari ayat ke-20 biiznillah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Itu ayat pertama yang kita bahas pada hari ini insyaallah taala. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah yang akan menjadi jund, bala tentara bagi kalian, yang dapat membela kalian, menolong kalian selain Allah Ta'ala Ar-Rahman? Siapa? Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan maghrur, keadaan tertipu. Ini adalah perkataan Allah Azza wa Jalla lil utad an-nafirina an amrih al-mu'ridina al haqq. Untuk orang-orang yang mereka membangkang, nafirin, yaitu orang-orang yang lari dari perintah Allah, orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Ini maknanya man yansurukum idza arada bikum ar-rahman su'an fayadfa'uhu ankum. Siapa di antara kalian, siapa yang akan menolong kalian jika Allah Ta'ala ketika menginginkan keburukan menimpa kalian, dan siapa yang menolong kalian dari itu? Manil ladzi yansurukum ala a'daikum ghairar rahman. Siapa yang menolong kalian terhadap musuh-musuh kalian selain Allah Azza wa Jalla? Fa innahu ta'ala huwa an-nasirul mu'izzul mudhill. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah An-Nasir. Dialah yang menolong, Al-Mu'izz, yang memberikan izzah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kekuatan, keperkasaan, ketinggian, keagungan, maka semua itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lah yang akan memberikan kepada siapa yang Allah inginkan dari izzah, keperkasaan, kemampuan dan kekuatan. Dan Allah Ta'ala juga Al-Mudhil, yang bisa menurunkan atau merendahkan atau menghinakan suatu pihak. Hanya Allah. Wa ghairuhu minal khalqi, adapun selain Allah Ta'ala yang merupakan makhluk, law ijtama'u ala nasri 'abdin lam yanfa'uhu mithqala dzarratin
ala ayyi aduwin kana. Adapun makhluk, jika mereka semua makhluk ini berkumpul untuk menolong seorang hamba, maka perkumpulan makhluk-makhluk ini tidak akan bermanfaat buat dia setitik pun terhadap musuh manapun, enggak bermanfaat. Fastimrarul kafirina ala kufrihim, maka terus-menerusnya orang yang kufur pada Allah dengan kekufuran mereka, ba'da an alimu annahu la yansurhum ahadun min dunir rahman ghururun wa safah, dengan kenyataan mereka mengilmui bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang bisa menolong mereka, hanya Allah Ar-Rahman yang bisa menolong mereka, tapi mereka tetap kufur pada Allah, maka inilah ghurur dan safah. Disifati ghurur dan safah. Ghurur keterpedayaan, safah kebodohan. Dua hal, maghrur atau satu pihak ini disifati maghrur dan safih, yaitu terpedaya dan juga bodoh, karena udah tahu yang nolong cuma Allah, tapi malah enggak percaya sama Allah dan kufur pada Allah. Maka siapapun orang yang dia tahu bahwasanya yang nolong dia cuma Allah, tapi justru kiblat hatinya ke makhluk, maka ini adalah ghurur dan safah. Ini adalah ketertipuan dan juga kebodohan. Ketertipuan karena apa? Karena ada hawa nafsu atau kepentingan dunia yang membuatnya berpaling dari Allah. Disebut safah, kebodohan apa? Karena sudah tahu ini yang benar tapi malah milih jalur yang salah. Kalau kita bertanya ke orang-orang yang pergi ke dukun, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan bilang Allah. Siapa yang merezekikan kalian? Mereka bilang Allah. Siapa yang menjadi penyelamat orang beriman di hari kiamat? Mereka akan bilang Allah. Lalu kenapa mereka ke dukun? Innal kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang yang kufur ini berada, innal kafiruna fi ghurur, berada dalam apa? Keterpedayaan. Maka ketika kita memiliki pengetahuan akan sesuatu kebenaran, kemudian kita tidak mengikutinya, maka ini merupakan ketertipuan diri. Ada sesuatu yang menipunya sehingga dia berpaling dari kebenaran, dan ada kebodohan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberi rizki jika Allah menahan rizkinya? Apakah ada orang memberi rizki kalau Allah tahan? Kalau Allah menahan rizki dari kita, apakah ada orang yang akan memberi? La, enggak ada. Ballajju fi 'utuwi wa nufur. Harusnya sadar dong. Namun mereka terus-menerus dalam utu, kesombongan, dan nufur, menjauhkan diri dari kebenaran. Nah, ada yang seperti ini. Diingatkan di sini tentang rezeki, karena banyak sekali manusia itu baru mau beriman ketika diiming-imingi rezeki. Oke, kita lihat tentang rezeki. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa selain Allah yang akan memberimu rezeki jika Allah menahan rezeki? Ai ar-rizqu kulluhu min Allah. Rezeki semuanya dari Allah, dan rezeki itu adalah ma yantafi'uhu al-'abd. Rezeki adalah apa yang dimanfaatkan oleh manusia, atau kenikmatan, atau apapun yang dimanfaatkan oleh manusia, maka itu rezeki. Dan rezeki seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah, dari Allah, dan kalau Allah ambil kemudian ya terserah Allah Azza wa Jalla.
Yang kemudian dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, "Falau amsaka 'ankum rizqahu famanil ladzi yursiluhu lakum?" Kalau misalnya Allah Ta'ala menahan rizkinya dari kalian, kalian tidak dapat rizki dari Allah, maka siapa yang akan mengirim rizki itu? Tidak ada. Tidak ada. Manusia tidak bisa memberi rizki, hanya Allah Ta'ala memberi rizki. فَإِنَّ الْخَلْقَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى رِزْقِ أَنفُسِهِمْ. Sesungguhnya makhluk itu tidak mampu untuk merizkikan dirinya sendiri. Makhluk tidak mampu untuk merizkikan dirinya sendiri. فَكَيْفَ بِغَيْرِهِمْ. Maka bagaimana dengan selain mereka merizkikan orang lain? Diri sendiri aja, kita rezekiin diri sendiri aja nggak bisa, kecuali dengan memang kehendak Allah terjadi. Lah apalagi kalau ke orang lain. Gini aja Pak, kita menafkahi anak istri mungkin berpayah-payah Pak, bertahun-tahun berpayah-payah, capek, dan itu pun habis, dapat lagi, habis. Sekarang misal habis tabungan, gaji habis semuanya, sudah tidak punya apa-apa lagi, khalas. Ngutang sama orang, gak ada yang berkenan menghutangi. Maka sekarang gak ada tambahan uang, gak ada. Mau sama siapa lagi? Ya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya, siapa nih sekarang yang akan memberi rizki pada kita selain Allah kalau Allah menahan ini? Lah kita sendiri gak bisa merezekikan diri sendiri. Kadang kita mentraktir orang, satu orang kita traktir, tapi ada buntutnya. Satu orang aja atau dua orang kita traktir aja itu udah habis duit berapa? Bagaimana kalau kita traktirnya tiap hari? Ya subhanallah, berat sekali. Padahal uang yang kita pakai ini dari Allah Azza wa Jalla yang merezekikan kita. Kadang kita mau sedekah aja beratnya minta ampun, padahal itu rezeki bukan dari kita, dari Allah. Ya. Sementara Allah Ta'ala merezekikan kita, Allah Ta'ala tidak mengambil benefit apapun dari pemberiannya. Sementara kita kalau ngasih ke orang, kita meminta suatu benefit, minimal rasa terima kasih atau pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka betapa fadlullah, keutamaan, tafadhul dari Allah Azza wa Jalla, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla itu begitu luas pada manusia. Ketika ada statement seperti ini, fa innal khalqa la yaqdiruna ala rizqi anfusihim. Sesungguhnya makhluk seperti manusia seperti kita tidak bisa memberi rezeki untuk diri sendiri, melainkan Allah yang memberi rezeki pada kita dengan wasilah-wasilah yang Allah berikan. Kalau tahu begitu kenyataan ini, maka tidak ada orang yang boleh sombong dengan rezeki yang Allah kasih buat dia. Enggak ada yang boleh sombong. Apa yang dia punya dari rezeki enggak boleh dia sombongkan dengan itu, enggak boleh. Bahkan tawadu' itu merupakan ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ala kulli hal, minimal tidak boleh sombong. Enggak boleh takabur dengan apa yang Allah Ta'ala beri dari rezeki, dan itu sementara. Itu akan hilang. Itu dunia. Bahkan sampai ilmu syar'i yang seseorang miliki, yang ilmu itu memuliakan dirinya, tapi enggak boleh sombong, karena rezeki ilmu itu ya murni dari Allah. Seandainya kita belajar sampai meletihkan diri, kalau Allah tahan ilmu itu dari benak kita, enggak bakal kita punya ilmu itu. Maka apa yang bisa disombongkan dari ilmu ini? Ya. Kita mungkin misal dalam keadaan mumet, dalam keadaan ruwet, baca buku, baca apa, itu aja kadang-kadang enggak masuk ke benak kita, enggak masuk ilmu tersebut, karena lagi pusing, lagi kesulitan, lagi apa, ditahan sama Allah Ta'ala, tidak masuk ilmunya. Ada momentum seperti itu. Berarti masuk atau tidaknya ilmu ke kita itu ya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Berarti ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana mungkin seseorang ketika dia memiliki ilmu yang Allah Ta'ala berikan darinya, bukan karena dia hebat, tapi karena Allah Ta'ala Maha Pemurah, bagaimana mungkin dia bisa sombong dengan ilmu itu? Begitu juga dengan amal.
Dan begitu juga tentu dengan penghasilan dan pendapatan. Dengan penghasilan dan pendapatan. Maka kenyataan ini harus kita ingat bahwa makhluk nggak mampu untuk merezekikan dirinya sendiri, maka jangan sombong. Ada beberapa sekolah minor, nggak banyak insyaallah, yang mana sekolah ini sekolahnya orang-orang kaya. Maksudnya anak-anak yang sekolah di sana kaya, nggak ada yang miskin, nggak mungkin miskin. Sekolah level beda biayanya. Anak-anak pejabat, anak-anak orang-orang yang gedongan, orang-orang kaya, masya Allah. Yang mana antar jemput tiap hari itu pakai supir. Padahal ini anak-anak SD, pakai supir. Satu anak SD, satu supir, satu mobil. Satu anak SD, satu supir, satu mobil. Dan memakan parkiran jalanan, bukan parkiran-parkiran, tapi parkirnya di jalanan. Mungkin bukan parkir, ngantri sebelum apa? Sebelum masuk ke sekolah. Ngantri dalam penjemputan sekolah. Dan mereka yang ngantri ini mobil-mobil mewah. Parkir, bukan parkir sebenarnya, tapi ya namanya seperti itu, dia parkir. Walaupun di dalamnya ada supirnya, walaupun mobil mungkin menyala karena menunggu antrian untuk mengambil anak-anak majikannya. Tapi mobil-mobilnya mewah-mewah. Ya. Maka kadang dalam hati Anda mengatakan, anak-anak ini masih kecil aja udah nyusahin orang. Gimana kalau udah jadi pejabat? Gimana kalau jadi udah tua, udah gede, udah dewasa? Kecil aja dilatih oleh orang tuanya untuk nyusahin orang biasa. Apa nyusahinnya? Yaitu membuat kemacetan sampai 1 kilometer lebih. Hanya menjemput anak-anak kecil, satu anak, satu mobil. Sekarang kalau misalnya jalan raya sekarang, satu orang, satu mobil. Jadi apa itu jalanan? Dan apakah mereka, orang-orang tua itu memikirkan rakyat-rakyat atau orang-orang biasa yang berlalu lalang di jalan tersebut? Kalau misalnya kita lihat ke sekolah-sekolah biasa, kita akan mendapatkan memang macet. Tapi rata-rata anak-anak itu SMA, SMP, kalaupun dijemput pakai motor biasa orang tuanya, atau mungkin penjemput, atau mereka naik angkot, dan itu nggak berlangsung lama. Tapi ini 1 atau 2 jam sebelum keluar kelas itu sudah membuat kemacetan. Ya, saya bergumam. Ini baru anak-anak, enggak diberi kesadaran sama sekali sejak kecil bahwasanya mereka sudah menyusahkan banyak orang dengan jemputan-jemputan ini. Dan sekolah ini karena bayaran mahal dan enggak bertanggung jawab mereka atas kemacetan yang panjang ini. Membuat jadwal-jadwal orang tertunda, subhanallah. Dan enggak peduli mereka dengan itu, yang penting anak-anak ini sekolah selamat dan menyusahin orang itu urusan nanti. Ya Allah. Lalu apa korelasi dengan ayat ini? Korelasinya adalah sisi titik kesombongan. Titik kesombongan yang bahwasanya kesombongan itu kadangkala berefek pada menyulitkan orang lain. Bikin susah, bikin mangkel orang kesombongan itu. Dan ada korbannya kemudian yang harus bersabar. Masalahnya kesombongan yang sifatnya masif dan sifatnya yaitu berada di atas, ini yang akan sangat sulit untuk dilawan, untuk dinasihati. Seandainya yang sombong ini atau yang mendidik anak-anaknya untuk tidak merasa peka dengan orang-orang biasa, seandainya menyadari bahwasanya mereka itu tidak bisa merezekikan diri mereka sendiri apalagi anak mereka, maka mereka tidak akan berlaku sombong dan juga akan peka dengan kondisi orang-orang yang kesulitan dan kemacetan. Kemudian juga kadang-kadang kepentingan ini enggak seberapa, namun sirinenya dan juga lampunya dan seterusnya, karena merasa dirinya di atas, karena merasa dirinya sudah menjabat sesuatu. Padahal kepentingannya sama dengan orang-orang lain
yaitu sama-sama mau pulang ke rumah. Sama kepentingannya. Bahkan orang lain di jalanan jauh lebih capek daripada dia dan mereka ini. Namun menerobos ambulan bukan, bawa mayat tidak, bawa orang sakit tidak, tapi bawa hati yang sedang sakit. Itu sombong. Diterobos semuanya, diklakson semuanya, disorot dengan lampu semuanya. Yang tidak mau minggir terus diklakson. Padahal kepentingannya semuanya sama. Sama-sama pengen cepat ke rumah. Tapi kesombongan itu membuat resah memang orang lain. Seandainya yang sombong ini ngerti bahwasanya mobil yang dia dapatkan itu mungkin mobil dinas, bukan punya dia. Atau kalaupun punya dia, itu rezeki dari Allah, bukan karena dia menciptakannya. Kalau memang faham hal seperti ini dan ngerti lah, sadarlah, maka hilang sombongnya itu. Malu. Sebenarnya semakin kita memiliki, itu artinya semakin kita tuh dikasih. Semakin kita memiliki sesuatu, berarti kita semakin dikasih. Semakin dikasih, berarti menunjukkan bahwasanya kita itu nggak bisa mengadakan ini sendiri. Semakin kita dikasih, semakin kita diberi, itu menunjukkan bahwasanya kita makin fakir. Sekarang kalau misalnya kita sering ngasih orang, dengan satu orang lain kita nggak pernah ngasih dia, kita sering ngasih, ini menunjukkan bahwasanya dia ini sering dikasih, lebih banyak dikasih. Maka malulah kita harusnya kalau misalnya punya lebih, bukan malah makin jumawa. Memang manusia seperti ini, semakin berpunya semakin jumawa, semakin tinggi semakin merasa bergengsi. Padahal semua ini pemberian amanah dan akan ada pertanyaannya di hari akhir nanti. Maka coba kalau misalnya makhluk ini menyadari bahwa dirinya aja nggak bisa memberikan rezeki pada dirinya, maka bagaimana pula dengan orang lain? Farraziqul mun'im alladhi la yusibul ibada ni'matan alladhi la yusibul ibadu ni'matan illa minhu, la yusibul ibada ni'matan illa minhu, atau ni'matun huwa alladhi yastahiqqu an yufrada bil ibadah. Di sini Ar-Raziq Al-Mun'im, yaitu Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, yang mana hamba tidak akan mendapatkan nikmat kecuali darinya. Zat inilah yang berhak untuk disendirikan dalam urusan ibadah, yaitu hanya beribadah dan bertawakal padanya, menyembah hanya kepadanya. Karena tidaklah ada rezeki yang kita dapatkan melainkan itu semua darinya, dari nafas ini, dari penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, seluruhnya, ilmu, amal, keluarga, ekonomi, kepemilikan, kerjaan, usia, dan seterusnya, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Hanya dari Allah. Oleh karena itu, ketika rububiyah Allah, kemahakuasaan Allah dalam segala pemberiannya, itu membuat kita sadar bahwa dia menyendiri dalam masalah penciptaan dan pemberi rezeki, maka harusnya kita sendirikan dia dalam urusan ibadahnya kita kepadanya. Tidak boleh ada zat lain atau pihak lain yang kita serikatkan untuk kita tujukan ibadah kita padanya. Enggak boleh. Hanya pada Allah Azza wa Jalla. Walakinnal kafirun, tetapi orang-orang kafir, lajju, yaitu istamarru, mereka terus menerus fi utuwi wa nufur, berada dalam utu, dan utu di sini adalah ay qaswah wa adami lainil lil haqq, yaitu keras hati dan tidak melunakkan kalbunya kepada kebenaran. Wa nufur ay syurud anil haqq, yaitu kabur dan lari dari kebenaran. Padahal mereka itu menyadari bahwasanya rezeki mereka selama ini dari Allah Azza wa Jalla. Tapi karena tetap keras kalbu mereka, enggak mengikuti kebenaran itu. Kenapa keras kalbu? Kenapa hatinya keras? Orang bilang, banyak yang bilang, banyak ketawa bro, biar hati enggak keras, biar cair suasana. Cair suasana mungkin, namun kerasnya hati itu
malah justru makin keras kalau banyak ketawa. Yang disabdakan dalam sebuah hadis bahwasanya kathratul dhahik tumiyatul qulub. Banyaknya ketawa itu mematikan hati. La haula wala quwwata billah. Banyaknya ketawa itu mematikan hati. Oke, kalau misalnya kita hanya mendengar komedi, lawakan dan seterusnya, menganggap hidup ini nyantai aja, itu hati yang keras. Hati yang keras itu bukan masalah hanya suara tinggi, itu belum tentu keras hatinya. Namun kadang menganggap hidup ini main-main, hidup ini bukan untuk ibadah, itu walaupun santai, walaupun ngelawak, walaupun cair suasana, namun hati keras. Dan orang-orang yang tidak berkenan untuk menunaikan salat, hatinya keras. Ana tanya jemaah sekalian rahimakumullah, dan ini memalukan untuk kita, memalukan untuk kita semua. Ini apartemen kebagusan ini tinggi loh. Ana dari jalan raya apa sih yang di sini? Jalan raya apa sih? Gatot, Simatupang. Jalan raya Simatupang bukan? Kata Agung. Pokoknya dari jalan raya itu ada kelihatan kebagusan city. Berapa lantai? Berapa lantai? 30. Segitulah pokoknya. Dan ini mungkin ada berapa gedung, Anda nggak tahu. Al-muhim lah, pokoknya absolutely di sini bisa sampai ribuan orang lah yang tinggal di apartemen. Oke, mungkin sebagiannya bukan muslim, itu urusan mereka. Enggak, tapi sekarang sebanyak orang ini dengan unit yang sampai sekian, mungkin ratusan atau ribuan, masjid itu cuma segini. Anda bukan nyalain antum, bukan. Udah cuma segini, jemaah cuma 3 atau 4 saf untuk sholat maghrib, kalau nggak salah. Pertanyaannya kemana sisanya? Kalau antum bilang sisanya masih jalan, nggak, masih ada di atas banyak. Ya masih ada di atas banyak. Berlipat-lipat jumlahnya laki-laki dibandingkan yang ada di sini di atas. Ini hanya satu contoh dari banyak sekali apartemen, Pak. Anda juga ngajar di beberapa apartemen dan punya pengalaman juga di beberapa apartemen. Bahkan Kalibata City, Masjid Nurullah Kalibata City yang Anda dari tahun 2016 sampai tahun 2000 sekian Anda juga lupa, 2022 Anda lupa sampai tahun berapa. Anda ngajar di sana bertahun-tahun, progresnya besar, banyak yang sholat di sana, masya Allah. Tapi sebanyak itu masih belum seberapa dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang ada di apartemen yang banyak itu. Masih banyak yang belum sholat atau belum ke masjid. Ya. Nah, kenapa seperti ini gitu loh? Bukan hanya di sini. Di Basura pun begitu. Ana juga pernah ngajar di Basura City. Di Jatinegara sana lagi tuh. Kamu Melayu sana lagi. Mirip dengan kayak bahkan lebih luas dari ini. Lebih luas daripada ini. Maghrib itu ketika itu ya, Anda enggak tahu kalau sekarang. Maghrib itu cuma 1 shaf. 1,5 shaf. Kemudian Anda isi kajian yang hadir 4, 5. Subhanallah. Dan itu apartemen loh, banyak orangnya di atas. Ala kulli hal, ini bukan masalah anak isi kajian dikit orang, bukan di situ masalahnya. Muskilahnya adalah pada kemana mereka? Kalau dibilang mereka masih ada di jalanan dan seterusnya, oke, kita lihat sekarang jalanan. Yang minggir untuk sholat berjamaah dengan yang terus jalan lebih banyak mana? Enggak ada apa-apanya yang sholat berjamaah itu jumlahnya. Sekarang mereka ngais rezeki. Ya, minta sama Allah enggak? Harus minta. Tapi kemudian ketika Allah seru untuk ibadah pada Allah, menyembah Allah Azza wa Jalla saja, mereka keberatan. La haula wala quwwata billah, keberatan. Bahkan yang sangat miris bagian jemaah. Ada misalnya jalan salat subuh ke masjid di dekat rumah. Kerap di subuh ya. Orangnya itu rumahnya di samping masjid.
Seberang tapi jalannya kecil. Ya, maksudnya masjid, tembok masjid dengan rumah ini paling cuman 10 meter doang. Ya, anggap dari tembok ini, tiang ini ke tembok. Segitu doang. Subuh. Sebelum iqamat udah manasin mobil dan siap-siap berangkat kerja. Dan kemudian pas qomat berangkat kerja. Mungkin antum akan berilah uzur saat mungkin dia takut terlambat. La haula wala billah. Itu subuh masih. Emang kerja di mana? Ciamis. Itu subuh. Takut terlambat kantor tapi tidak takut terlambat salat subuh atau terlambat jemaah subuh. Dan itu berkali-kali. Anda sampai sakit hati ngeliatnya gitu loh. Bahkan cukuplah Anda lewat atau jemaah yang lain lewat sebagai orang yang sholat subuh, itu cukup pakaian kita tuh pakaian yang sebenarnya kalau dia melihat dengan sadar itu sudah pakaian yang mengajak yuk sholat dulu Pak gitu. Gitu loh Pak. Maksudnya dengan peci, baju koko, sarung, kan dia tahu bahwa kita mau sholat. Harusnya dia tahu muslim, yuk sholat. Malu lah gitu, masa kita semua sholat sampean enggak gitu loh. Lah sekarang yang disembah itu siapa? Gitu loh kan ya. Apakah Allah sendiri yang disembah? Atau juga justru menyembah harta dan dunia. Makanya kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hambanya atau budaknya dinar, celakalah budaknya dirham. Kalau sekarang budak rupiah. Tayyib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang yamshi mukibban ala wajhihi, apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, ya itu aja di bawah, muka itu di bawah, jalannya kayak gitu, mukanya di bawah, itu lebih terbimbing ke kebenaran atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Semua juga tahu jawabannya apa. Ini Allah Ta'ala menyebut kalimat-kalimat ini untuk mempermalukan orang-orang ini. Apakah yang seperti ini, jalan kebalik, muka di bawah, kaki di kepala, kepala di kaki, itu lebih afdal daripada orang yang berjalan dengan normal seperti kita berjalan normal itu? Enggak mungkin. Kecemplung itu nanti. Ya. Dan juga sakit, orang jalan kayak gitu sakit, dan pasti orang akan curiga ini orang sakit ini ya. Entah sakit jiwanya atau sakit fisiknya. Kok kayak gitu jalannya? Maka dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, ar-rajulaini ahda, ayyur rajulaini ahda. Siapa di antara kedua orang ini yang lebih mendapatkan bimbingan dan hidayah? Man kana ta'ihan fi dhalal ghariqan fil kufr qad intakasa qalbu fasara al-haq indahu batilan wal batil haq. Apakah orang ini yang dapat hidayah? Apakah orang ini yang terbimbing, yaitu orang yang ta'ihan fi dhalal, orang yang terombang-ambing, tersesat di kesesatan, ghariqan fil kufr, orang yang tergharik itu tenggelam dalam kekufuran, qad intakasa qalbu, qalbunya berbalik menuju kekufuran, fasara al-haq indahu batila wal batil haqq, karena qalbunya itu bolak-balik, maka kebenaran baginya kebatilan, kebatilan baginya kebenaran. Apakah yang seperti ini yang ahda, yang dapat hidayah? Antum bisa ngelihat Pak di media sosial sekarang, baik di Instagram atau mungkin di Facebook atau mungkin komentar-komentar di YouTube, antum akan lihat betapa banyaknya orang-orang yang jahat atau orang-orang yang menyesatkan manusia atau pegiat LGBT dan semisalnya, atau hal-hal lain, bahkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Itu komentatornya, hargailah ini, jangan merasa paling benar, hargailah budaya Nusantara, hargailah dan seterusnya. Yang mana ini kan kesyirikan, atau ini kemaksiatan, atau ini keburukan dan seterusnya. Tapi kemudian apa? Dibela oleh para netizen. Kebalik ini orang-orang ini. Ya. Kemudian di TikTok
yang mana ada riset menyatakan bahwasanya scrolling TikTok dan semisalnya, utamanya TikTok ya, tapi bisa juga kita refleksikan di Reels Facebook atau Instagram atau mungkin YouTube dan seterusnya. Yang mana semua dari media tersebut memberikan fitur Reels yaitu gambar atau video. Setelah selesai maka akan ke berikutnya, scroll down. Itu berpengaruh pada apa? Pada diri kita. Berpengaruh pada diri kita. Dan saking banyaknya orang-orang sekarang melihat kesesatan dan keburukan sehingga itu semua menjadi biasa aja. Dan bahkan lama-lama menjadi pembela. Maka ini disebut mukibban ala wajhih. Yamsi mukibban ala wajhih. Yang salah terasa benar karena biasa dengan kesalahan itu. Ya. Suatu ketika ada juga beberapa dari perempuan-perempuan yang dengan histerisnya minta foto bareng dengan seorang yang rambutnya mulet. Rambutnya apa? Model rambut yang cukurannya tuh gilani lah kalau bahasa Jawanya tuh. Mulet. Dan ternyata Anda nggak tahu nih orang siapa ini. Kenapa kok para wanita tergila-gilakannya? Ya. Dan itu tidak terjadi pada satu keadaan saja. Di beberapa kondisi juga ini kok orang populer. Akhirnya cari tahu. Ternyata dia itu terkenal karena suka kesurupan di konteks kuda lumping. Kan kayak kuda lumping atau apalah gitu pokoknya. Pokoknya kalau ada dengar udah masuk musik-musik kuda lumping atau apa, itu mulai kesurupan dia. Jadi terkenalnya populer karena kehebatannya adalah apa? Kesurupan. Ajaib. Kesurupan jadi kehebatan. Dan kemudian banyak perempuan-perempuan kampung, baik kampung atau kampungan, ya, yang apa? Yang ketagihan untuk minta foto selfie bareng dengan si mulet ini. Ya, itu satu hal. Dan itu dipuji banyak orang. Dan itu, ya Allah, ini kok udah terbalik makhluk-makhluk ini. Setahun lalu mungkin ada yang kontroversial seperti di SCBD. Ya enggak? Dengan fashion beberapa anak muda yang enggak tahu kerjaannya apa. Aneh-anehan fashion mereka. Udah preman aja masih lebih bagus gitu dari mereka. Ini kemudian dipuji oleh banyak orang dan dianggap bahwasanya ini adalah budaya yang perlu dilestarikan pada anak-anak muda. Ini kebalik, mukanya di bawah, kakinya di atas. Dan dianggap hal ini tuh biasa, padahal ini merusak banget. Ini merusak. Pengerusakan terhadap anak-anak muda kita ini sekarang itu sangat masif loh. Ditambah dengan mental generasi sekarang, generasi alfa, dan sebelumnya generasi Z, Gen Z, itu karakternya itu karakter yang kita itu belum habis untuk mempelajari gimana cara untuk mengobati karakter mereka ini. Karena Gen Z ini beda Pak dengan generasi Anda Pak. Nggak bisa, beda. Seperti mungkin Bapak rasakan sekarang. Banyak di generasi Gen Z ini sesuatu yang sebenarnya di generasi kita itu tabu, tapi di generasi Gen Z ini justru sesuatu yang dicari. Justru sesuatu yang biasa. Padahal di kita itu tabu, memalukan. Ya, dan secara syar'i juga tidak benar gitu loh. Tapi di generasi sekarang itu dianggap biasa dan ini berbahaya sekali ke depannya. Kalau dibiarkan terus tanpa ditegur, tanpa dikasih tahu, tanpa ditegesin, apalagi anak-anak sekarang nggak bisa ditegesin, banyak yang itu ditegesin itu mereka nggak seperti anak dulu, masih kuat. Sekarang ditegesin itu lumer dan kemudian udah nggak tahu harus seberapa arahnya. Ya subhanallah, harus banyak dipelajari mereka ini. Apakah yang seperti ini itu lebih mendapatkan hidayah, atau yang kedua, wa man kana aliman bil haqq mu'atsiran lah, atau orang yang mengilmui kebenaran dan juga orang ini mengikuti kebenaran, amilan bih, mengamali kebenaran,
yamshi 'ala as-siratil mustaqim, yamshi 'ala as-siratil mustaqim fi aqwalihi wa a'malihi wa jami' ahwalihi. Orang ini berjalan di atas jalan yang lurus di kalimat-kalimatnya, perkataannya, amalannya dan seluruh dari keadaannya. Apakah yang ini yang lebih afdal? Tentu yang ini lebih afdal. Ya. Fa bi mujarradin nazar ila hali hadaini rajulain yu'lamu al-farq bainahuma. Hanya melihat perbedaan keduanya, hanya melihat keadaan kedua orang ini, yang satu berjalan di atas mukanya, yang satu berjalan di atas siratul mustaqim, maka udah kelihatan banget perbedaannya. Wal muhtadi minadh dhal minhuma, dan terlihat jelas siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang mendapatkan kesesatan. Wal ahwalu akbaru syahidin minal aqwal. Ini kaidah. Konteks itu saksi yang terbesar daripada ucapan. Ya, konteks yaitu keadaan, perilaku itu saksi terbesar daripada ucapan. Karena ucapan itu ucapan, ya sebagaimana ucapan kita tahu, bisa aja seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Tapi kenyataan, apa yang menjadi hal kenyataan, maka itu yang lebih kuat. Makanya ketika ada seseorang lisan atau lisanul hal berseberangan dengan lisanul maqal, maka lisanul hal lah yang lebih dianggap. Apa bedanya lisanul hal dan lisanul maqal? Lidah itu ada dua. Pertama lidah kelakuan dan kedua lidah perkataan. Kalau lidah perkataannya bilang saya enggak bohong, tapi lidah kelakuannya menunjukkan dia bohong, maka lidah kelakuannya yang kita ambil. Jadi lidah, lisan itu ada dua macam dalam bahasa Arab. Lisanul hal dan lisanul maqal. Lisanul hal itu ya kelakuan kita, perbuatan kita, kondisi kita. Tapi lisanul maqal itu apa yang terucap dari kita. Kalau misalnya ada seseorang sedang terbaring di rumah sakit, kakinya diperban, kemudian darah-darah itu ya ada di beberapa bagian tubuhnya kelihatan. Antum nanya ke dia, gimana kabar antum? Dia bilang dengan lisan maqal, ana alhamdulillah baik. Tapi lisanul halnya enggak mengatakan itu baik. Ya. Ini apa begini, Pak? Oh, tiba-tiba aja nih. Anak kasihan sama antum sebenarnya. Nanti tiba-tiba kaget gitu. Ya, jadi ada lisanul hal dan lisanul maqal. Maka orang yang keadaannya hal, lisanul hal itu lebih menjadi saksi terbesar dibandingkan, bukti terbesar dibandingkan lisanul maqal. Dan kemudian ayat berikutnya, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah dialah yang ansha'akum. Dialah yang menciptakan kalian, menumbuhkan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kalian. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kalian bersyukur. Baik, kita azan terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan nanti insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Berapa menit Pak ini, Pak? Berapa menit antara azan qamat? 7. Baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah, qul huwallazi ansha'akum, aujadakum minal adam. Dialah Allah Ta'ala yang mengadakan kalian dari sebelumnya enggak ada. Min ghairi muawinin lah wala mudhahir. Dan Allah Ta'ala mengadakan kalian tanpa bantuan siapapun, tanpa pertolongan siapapun. Walamma ansha'akum kamula lakumul wujudu bis-sam'i wal absari wal af'idah. Ketika Allah Ta'ala menciptakan kalian, maka sempurna buat kalian perwujudan kalian, sempurna. Dengan adanya 3 hal yang paling vital dan awal dalam kehidupan untuk difungsikan. As-sam' pendengaran, al-absar penglihatan, al-afidah hati. Urutan seperti ini
Ini sesuai dengan bagaimana fungsi awalnya. Maka bayi itu kan dari 3 ini yang paling awal ya sama, pendengaran terlebih dahulu yang aktif. Bisa mendengar tapi belum bisa melihat dan belum bisa belajar dengan hatinya. Maka didahulukan di as-sam', pendengaran dulu. Bayi bisa mendengar ibunya, bisa mendengar orang lain di sekitarnya. Baru kemudian mulai terbuka itu basar, yaitu penglihatan. Maka diurutkan setelah sama'. Baru penglihatan bisa dilihat. Pas beberapa bulan baru clear, semua bisa ngelihat. Semua bisa dia lihat. Wal afidah, adapun kalbu itu untuk belajar, untuk mengilmui sesuatu. Maka ketika sudah mulai pendengaran mulai aktif, penglihatan mulai aktif, maka dari situlah anak manusia ini belajar dan merekam jejak-jejak kehidupan, jejak-jejak pergerakan, jejak-jejak bahasa di kalbunya. Makin banyak belajar, makin menjadi fuad dan makin aktif hatinya. Dan kemudian fuad ini akan ditanya. Kalbu ini akan ditanya. Nanti setelah kapan? Kalau misalnya sudah mulai baligh. Maka sudah mulai terbebani dengan beban syariat. Karena sudah bisa paham dia. Allati hiya anfa'u a'dha'il badan. Allah Ta'ala menyebut 3 ini, as-sam' pendengaran, al-absar penglihatan, al-afidah hati, itu adalah paling bermanfaatnya anggota-anggota badan. Wa akmalul quwa al-jasmaniyah, dan kekuatan yang paling sempurna di jasmani ini 3 itu, pendengaran, penglihatan dan hati, qalbu. Walakinnahu ma'a hadzal in'am qalilan ma tashkurun. Tetapi sekalipun dengan kenikmatan seperti ini, sedikit dari kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilum minkum asy-syakir wa qalilum minkum asy-syukr. Sedikit dari kalian orang yang bersyukur dan sedikit dari kalian rasa syukurnya. Kemudian Allah Ta'ala berimtinan dan menyebutkan nikmatnya juga. Qul huwal ladzi dzara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, huwal ladzi dzara'akum. Itu katakanlah dialah yang bathakum fi aqtariha fil ard ya. Dialah Allah Ta'ala yang menyebarkan kalian di penjuru-penjuru bumi. Wa askanakum fi arja'iha, dan menempatkan kalian di ujung-ujung bumi, di bagian-bagian bumi. Ya, kalau kita lihat sekarang kita di Indonesia, di Jakarta, di Kebagusan, di Jakarta. Kalau anak memang terakhir Jakarta, ya mana anak asli Kalibata, terlahir di Rumah Sakit Pasar Minggu. Yang era-era dulu ya kita nggak tahu daerah-daerah desa gitu, kita hanya bisa melihat dari televisi. Yang sampai kemudian kadang kemana pergi ke Jawa Tengah. Dulu kan nggak semudah sekarang, angkutan itu nggak, orang-orang juga bepergian nggak seperti sekarang mudah apa-apa. Ya kita yang di kota memang daerah Jakarta dulu nggak seramai sekarang pastinya, cuma sampai kadang-kadang orang Jakarta itu ketika ke kampung-kampung sampai geleng-geleng, ada orang ya di sini ya gitu loh. Kemudian tahun 2005 saya diutus untuk ngajar di Pontianak. Saya pikir Pontianak ya ibu kota Kalimantan Barat. Oh kota gitu. Ya alhamdulillah saya ditempatkan di pelosoknya, di dekat dengan orang-orang suku Dayak. Yang ternyata saya sampai mikir itu di pesantren. Jarak antara pesantren dengan jalan raya itu 4 km dan itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, Pak. Itu ternyata ada pesantren di sana, di dulunya belantara hutan dulunya. Cuma ditebangin, sekarang tinggal hutan pakis dan beberapa hutan lain yang jauh-jauh. Dan gak ada orang di sekitarnya. Yang ada mungkin dalam sana mungkin ada orang-orang Dayak. Itu jaraknya dari jalan raya itu 4 km dan itu hanya dilalui dengan jalan kaki. Kalau pakai motor risikonya luar biasa karena tanah gambut dan akar-akar banyak yang susah tajam. Tapi tetap diterabas sama kita.
Ada orang tinggal di situ, bahkan ada pesantren Pak di situ, masya Allah. Dan jalan rayanya itu pun sepi dulu, lebar, ya, lebih lebar daripada masjid ini, tapi sepi dulu. Sekarang udah rame. Ya, ada orang di sana, Anda nggak nyangka dulu bahkan. Anda sebagai orang Jakarta, kok ada ya di sini sampai jalan, nelusurin jalan terus. Ada warga-warga rumahnya berjauhan, rumah orang Madura. Itu tahun-tahun setelah kejadian tragedi Madura lawan Dayak itu kan 2002 itu. Udah damai sih ketika itu. Tapi damai-damainya ya bisa aja terjadi lagi gitu takutnya. Tapi ala kulli hal itu ada seperti itu, ya. Artinya maksudnya Allah Ta'ala menyebarkan manusia ini ke bumi ini baru sesama Indonesia loh. Sekarang bagaimana kalau kita ke daerah-daerah yang Swiss, Norwegia, dan seterusnya, Islandia, dan seterusnya yang jauh dari pandangan mata kita dan perasaan kita, ternyata ada orang tinggal di ujung sana. Ya subhanallah. Bahkan ada suatu daerah di Thailand, kalau nggak salah di video ini, entah Thailand atau Myanmar atau mana, pokoknya Asia Tenggara lah muka-mukanya. Itu ternyata di dalam sebuah goa yang masuk aja sempit, masuk segini doang goanya. Masuk ke dalam. Itu ternyata di dalam itu nanti masuk lagi, ada satu orang bapak dan satu orang anak tinggal di dalam selama bertahun-tahun, dan itu ibarat orang nggak punya bahasa. Aneh dia. Itu dimasukin ke dalam konten itu. Dikasih makan mereka tinggal di situ bertahun-tahun di dalam itu, mungkin makan hewan-hewan seperti kelelawar di dalamnya dan seterusnya. Itu ada ya seperti itu. Untuk akses masuk ke dalam aja itu perlu struggle dan perlu effort yang luar biasa itu orang yang ngasih makan ini. Dia sambil bawa kamera gitu. Dan itu bukan konten biasa, mereka memang ada orang kayak purba orang yang enggak berpendidikan dalam di situ, entah orang gila atau apa, hidup di situ. Itu manusia beneran itu. Ada seperti itu. Ya, wallahu alam bisa seperti itu. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan beragam suku dan waja'alnakum qabaila syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan untuk kalian yaitu kabilah-kabilah, suku-suku agar kalian ta'aruf, yaitu saling mengenal satu sama lain. Zarakum fil ard. Allah Ta'ala kemudian menyebarkan kalian. Wa amarakum wa nahakum, memerintahkan kalian, melarang kalian, wa asda alaikum minan ni'am, melimpahkan untuk kalian kenikmatan, ma bihi tantafi'un, apa yang kalian bisa manfaatkan nikmat itu. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, wa ilaihi tuhsyarun, yaitu yahsyurukum yaumil qiyamah, kalian akan dikumpulkan di hari kiamat. Jadi dengan satu globe bumi ini, bagi yang berpendapat bumi ini bulat ya, itu semua manusia dimanapun itu akan dikumpulkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla di satu bumi, di satu tempat nanti, semuanya, semua manusia. Walakin hadzal wa'd bil jaza' yunkiruhu haula'il mu'anidin. Tetapi janji Allah bahwa kalian semua akan berkumpul dari manusia awal sampai akhir, di ujung A sampai ujung B yang bumi, maka semua akan berkumpul. Ini janji Allah untuk mendapatkan ganjaran masing-masing dari dosa atau pahala. Tetapi orang-orang yang membangkang ini, mereka mengingkari semua janji Allah Azza wa Jalla dan hari kiamat. Mereka tidak percayakan hal itu. Ya, maka insyaallah ketidakpercayaan mereka akan kita sebutkan nanti di ayat berikutnya di pertemuan mendatang insyaallah taala. Ya, kita cukup sampai ayat ke-24 mungkin. Ya, kita cukup sampai situ aja insyaallah. Semoga apa yang sedikit yang bermanfaat untuk anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.